Yang subscribe, semoga rezekinya lancar. Itu dipimpin oleh pemimpin pembohong. Itu adalah turunan dari bapaknya, Bapak Ibu. Bapaknya namanya siapa? Bapaknya namanya siapa? Siapa yang harus diadili? Oke, sekarang untuk mempersingkat waktu dan menghangatkan suasana, jadi Bapak Ibu nanti tolong, kalau saya teriak siapa yang diadili, Jokowi, siapa yang dimaksudkan? Yang kencang Bapak Ibu. Siapa yang diadili? Siapa yang diadili? Siapa yang dimaksudkan? Siapa yang dimaksudkan? Siapa yang dimaksudkan? Acara hari ini Bapak Ibu tidak berhenti pada hari ini saja, akan diteruskan di kota-kota lain, akan diteruskan di kota-kota lain Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu sebarkan videonya, bilang sama saudara-saudara di luar kota untuk mengadakan acara seperti ini. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bang Vitor, kepada seluruh sesepuh senior, saya mohon izin awalan kita akan mengawali dengan sama-sama berdoa, karena kita tidak ingin kita berkampanye untuk mengganyang PKI, tapi kita lupa dengan Tuhan kita. Kita berdoa dulu. Saya akan mengambil jatah saya yang 7 menit. Bang Vitor, boleh kan? 7 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, pada siang ini gelombang elektro jihad kami, perjuangan patriotik kami bermaksud untuk mengadili, di awal dengan menangkap manusia yang bernama Jokowi dan mengupayakan pemecatan, memakzulkan orang yang bernama Gibran. Kami mohon padamu ya Allah, mudahkanlah jalan itu, satukanlah hati kami antara Muhajirin dan Ansor, satukanlah hati orang-orang Indonesia semuanya untuk memastikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Jokowi akan diadili dan dimasukkan ke penjara dengan hukuman yang seberat-beratnya. Ya Allah, jadikan kami yang hadir di tempat ini orang yang niat, tujuan kami semata-mata untuk membuktikan, tidak mentang-mentang pernah jadi presiden, boleh berbuat jahat semaunya, lalu berpikir nggak bakal dihukum. Kita akan katakan anomali sejarah hari ini akan kita buat, dan Jokowi adalah orang yang kita pastikan dengan izin Allah untuk ditangkap, diadili, dan dihukum mati sesuai dengan kelakuannya. Setuju? Ada yang nggak setuju? Yang setuju Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan, angkat tangannya. Siap semua? Untuk itu semua saya mulai saja, karena waktu saya 7 menit. Saya mulai dengan pantun. Daun sawi dimakan ulat, jangan ditaruh dalam peti. Dewan Jokowi sudah tamat, hukuman mati adalah tepat. Ya, jadi hari ini semua kita berkumpul bersama-sama, dan saya menghimbau kepada siapapun yang hadir, luruskan niat kita semua. Kita tidak ada yang mulia di sini, tidak ada yang lebih suci di sini, tidak ada yang lebih pejuang di sini. Semua kita berjuang. Negeri ini pernah cacat dari orang Solo, maka warga Solo dan masyarakat Solo bertanggung jawab untuk mengantarkan yang cacat itu ke tempat peristirahatannya. Oke, saya mulai saja, nanti pantun kedua menjelang ditutup. Apa saja kejahatan Jokowi? Yang pertama adalah menelantarkan dan menyengsarakan rakyat. Selama 10 tahun 17 kali BBM naik, minyak goreng hilang tapi tahu-tahu nongol, ternyata ada dalam tangan oligarki. Semua serba impor, negeri laut garamnya impor, aneh bin ajaib. Kampung Wadas, satu kampung dikepung oleh tentara dan polisi, terutama polisi. Rakyat disiksa di hadapan mata. Sampai sekarang kampung Wadas tak jelas penyelesaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Konoha TV. Rizal Fadilah, Wakil Ketua TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis bersama warga Solo melakukan aksi demo besar-besaran di gedung umat Islam Solo. Di antara tuntutan demo tersebut adalah untuk mengadili Jokowi dan memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Masyarakat sudah sangat muak dengan keluarga Jokowi, yang dimana berbagai kasus menerpa keluarga Jokowi akan tetapi menguap begitu saja. Di antara kasus keluarga Jokowi yang sampai sekarang belum juga terselesaikan adalah kasus ijazah palsu Joko Widodo. Disusul lagi kasus
kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang dinilai oleh Roy Suryo CS adalah ijazah palsu. Jadi antara Bapak Joko Widodo dan juga anaknya Gibran Raka Buming Raka memiliki kasus yang sama, isu ijazah palsu. Baru-baru ini juga Joko Widodo disorot karena proyek kereta cepat Indonesia Cina yang dia bangun mempunyai hutang yang luar biasa dan yang awalnya tidak menggunakan dana APBN akan tetapi dibebankan juga ujung-ujungnya kepada APBN. Selain kasus ijazah, Jokowi juga sudah banyak disebut di kasus Hasto, kader PDIP dan juga Tom Lembong, di mana Jokowi mendapat aliran dana dari kasus yang menerpa Hasto dan Tom Lembong. Akan tetapi KPK sampai sekarang tidak bertindak untuk mengadili Jokowi. Oleh karena itu Rizal Fadilah dan warga Solo menuntut pada penegak hukum untuk mengadili Jokowi. Tuntutan pemakzulan Wapres Gibran sebenarnya sudah berulang kali dilayangkan. Salah satunya adalah Purnawirawan TNI yang melayangkan surat kepada DPR. Akan tetapi sampai sekarang juga belum direspon. Menurut Rizal Fadilah, pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah karena dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia minimal capres-cawapres. Jadi menurut Rizal Fadilah ada dugaan markup usia, perubahan batas usia pencalonan wakil presiden, yang dimana saat itu sang paman daripada Gibran Raka Buming Raka yang menjabat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Sehingga menurutnya ada kong kali kong antara Ketua Mahkamah Konstitusi dengan keluarga Jokowi.